Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan lakukan review, kemudian materi, kemudian latihan 1 yang nanti nilainya akan menjadi tugas 1. Kemudian kita kasih solusi, kemudian masuk ke latihan 2 yang nilainya menjadi tugas 2. Dan kalian akan lihat di LMS itu ada link untuk upload foto atau scan dari hasil pekerjaan kalian. Nah, mari kita mulai di review yang pertama. Jadi, karena kita sempat terjeda cukup lama, aku akan review tentang persamaan umum Schrödinger. Persamaan umumnya adalah dalam bentuk I coret atau habar ya, kemudian turunan parsial, karena itu kalian melihat ada review turunan parsial filenya di LMS dari fungsi gelombang total. Ini simbol fungsi gelombang total huruf C tapi yang besar terhadap waktu. Jadi dia turunan parsial terhadap waktu, dan di sebelah kanannya adalah min R bar kuadrat dibagi 2M turunan parsial tetapi terhadap jarak. Dan ini adalah kuadrat. Itu ya. Nah, ditambah dengan potensialnya, potensial yang dialami oleh partikel tersebut dikalikan dengan fungsi gelombangnya. Jadi di sini kalian lihat solusinya adalah solusi dari fungsi gelombangnya, fungsi gelombang totalnya itu adalah fungsi X dan T, di mana ini untuk satu dimensi, yaitu perkalian antara fungsi gelombang yang hanya bergantung pada posisi dikalikan dengan fungsi gelombang yang bergantung dengan waktu atau gaya waktu. Nah, fungsi gelombang yang gaya waktu ini diketahui bentuknya adalah atau eksponensial minus I E T dibagi A bar. Ini adalah bentuk umumnya. Nah, karena itu untuk fungsi gelombang Schrödinger yang hanya bergantung pada posisi saja, kita dapat tuliskan bentuk yang serupa seperti yang di atas ini, tetapi kali ini hanya bergantung pada posisinya saja, yaitu minus A bar kuadrat dibagi 2M turunan dari fungsi posisi saja, dan lihat ini adalah si kecil D X kuadrat ditambah P, ini adalah si kecil, bentuknya beda ya cara aku menuliskan antara yang kecil dengan yang besar, sama dengan E si kecil. Nah, maksud dari persamaan ini itu apa? Kalian harus turunkan 2 kali fungsi gelombangnya, baru kalian dapat nilai suku yang ada di sebelah sini. Kalau yang di sini kalian kalikan biasa saja. Nah, apapun besaran yang ada di depan si kecil ini, maka itu adalah nilai energi. Jadi untuk simbol kita punya 2, ini adalah si kecil, sementara ini adalah si besar. Bedanya si kecil hanya bergantung pada X. Kalau si besar ini bergantung pada X dan T. Ini kalau kita bicara dalam satu dimensi saja. Nah, persamaan yang paling bawah ini, persamaan Schrödinger yang tidak gayet waktu, karena di sini tidak ada lagi besaran waktunya, T-nya. Ini bisa kita tuliskan dengan
simbol nabla atau simbol Laplacian, sehingga biasanya umumnya ditulis seperti ini, 2M, kemudian ada Laplacian, sini ada C tambah P, C sama dengan E, C. Sekali lagi ini maksudnya kalian harus menurunkan 2 kali C-nya, baru kalian dapat nilai yang ada di suku sini. Kalian kalikan dengan fungsi potensial kalau diketahui, maka apapun besaran yang ada di depan C kecil ini, itu adalah nilai energinya. Begitu cara memahaminya. Nah, sekarang kalau ini hanya 1 dimensi, kita tuliskan X, tetapi kalau dia 3 dimensi, kita bisa tuliskan dengan bentuk umum nabla. Kemudian terkait dengan sumbu koordinat, karena kita ingin membahas tentang atom hidrogen di mana bentuknya adalah bola, sehingga kita akan berubah ke koordinat bola. Paling gampang adalah kalian lihat pada koordinat bola, Laplaciannya atau yang kita sebut Laplacian itu adalah ini, nabla kuadrat, itu dituliskan dalam bentuk koordinat bola. Nah, sebagai review koordinat bola yang kita gunakan 3 simbol, yaitu R kecil, ini, yang menunjuk pada jarak dari 0 ke titik yang ditanyakan fungsi gelombangnya, yaitu P ini ya. Jadi dari 0 ke P, itu adalah jaraknya R. Sehingga jarak R itu memiliki arah keluar dari atau menjauh dari titik pusatnya. Ini arahnya adalah menjauh. Sementara itu, theta adalah sudut yang dibentuk dengan sumbu Z. Ini theta, berapa sudut yang dibentuk dengan sumbu Z. Sehingga theta ini dimulai dari sumbu Z yang ke atas sampai sumbu Z negatif yang ke bawah. Dengan kata lain, kita bisa tuliskan theta ini nilainya dari 0 sampai 180 derajat. Atau dari 0 sampai pi. Sementara untuk R nilainya dari 0 sampai tak hingga. Nah, bagaimana dengan pi? Pi kalian lihat adalah sudut yang dibentuk antara proyeksi dari garis R, sumbu R tadi, dengan bidang X dan Y. Sehingga posisi sudutnya adalah ini. Nah, pi ini bergerak atau bisa memiliki nilai dari 0 sampai 360 derajat. Atau 0 sampai 2 pi. Nah, ini batasan nilainya di koordinat bola. Nah, sekarang Laplacian dalam bentuk koordinat bola, bentuknya bagaimana? Kita sudah tahu kalau dalam koordinat biasa, Laplacian ya tidak lain dari ini ya. Ini koordinat biasa, kuadrat plus kuadrat plus kuadrat. Ini bentuknya. Sementara itu kalau koordinat bola, sekarang kita punya bentuk yang lebih rumit, mungkin kelihatannya, tapi kalian bisa lihat pembagiannya antara R, theta, dengan pi. Yaitu 1 per R kuadrat, 2R, R kuadrat, 2R. Ini artinya kalian turunkan secara parsial terhadap R, baru dikalikan R kuadrat, hasilnya diturunkan lagi secara parsial terhadap R, begitu ya. Plus 1 dibagi R kuadrat, sin theta, 2 theta, sin theta, 2 theta. Ini yang kedua, jadi semua di sini hanya turunan terhadap theta saja. Kalian lihat kemiripannya antara ini dengan ini, bentuknya hampir sama. Ditambah
suku yang terakhir terkait dengan pi. R kuadrat, sin kuadrat, theta, dan di sini turunan 2 kali dari pi. Jadi kalian lihat bahwa Laplacian ini atau nabla kuadrat ini diterapkan pada si kecil. Si kecilnya harus diturunkan masing-masing suku. Nah, ini adalah review dari dari persamaan Schrödinger kita. Sehingga kalau misalnya diturunkan terhadap R, kalian gunakan suku yang pertama saja. Kalau diturunkan terhadap theta, kalian gunakan suku yang kedua. Kalau terhadap pi, gunakan suku yang ketiga. Jadi ada yang terkait dengan R saja, theta, dan pi. Nah, mari kita lihat sekarang, dan ini adalah menjadi tugas pertama kalian. Bagaimana jika, ini aku tulis satu ya, bagaimana jika fungsi gelombang si kecil, ini ya, seperti yang ada di persamaan di atas ini, itu dalam bentuk yang cukup sederhana di sini, yaitu A eksponensial min R dibagi A. Jadi kalian lihat di sini sebenarnya C-nya ini cuma fungsi R saja. Sehingga kalian tidak perlu menggunakan theta dan pi. Nah, dengan kata lain, fungsi eksponensial ini bisa langsung diterapkan di persamaan Schrödinger-nya. Dengan A dan A kecil ini adalah suatu konstanta. Bagaimana persamaannya? Persamaannya tentu kita hanya gunakan turunan yang R saja ya. Jadi di sini min A kuadrat per 2M. Ini ada turunan 2 kalinya atau Laplaciannya. Berarti kita gunakan hanya yang terkait dengan R-nya saja. Yaitu 1 per R kuadrat 2 per 2R. Di sini adalah R kuadrat 2 per 2R. Ingat diturunkan dulu 1 kali, dikalikan dengan R kuadrat, baru hasilnya diturunkan lagi. Nah, apa yang diturunkan lagi? Ini adalah fungsi C-nya. Berarti kalian bisa pakai misalnya seperti ini. Ini adalah C-nya. Ditambah dengan V, C, hasilnya adalah E, C. Ini C kecil ya. Soalnya adalah kalian diminta untuk menghitung atau menurunkan, hitunglah V nilainya berapa dan E nilainya atau rumusnya ya. Ini V rumusnya apa, E rumusnya apa begitu. Dengan jika V pada R yang mendekati tak hingga itu nilainya adalah 0. Jadi kalian gunakan syarat batas R mendekati tak hingga nilainya adalah 0. Nah, apa yang harus kalian lakukan untuk menjawab soal ini? Pertama, kalian harus cari hasil dari suku yang ini. Ya. Aku kasih tulisan A begitu. Kalian harus cari hasil dari turunan parsial di A. Turunan parsial apa? Fungsi C. Yang kedua, kalian harus masukkan nilai R tak hingga, ini yang B ya. Masukkan nilai R mendekati tak hingga ke dalam persamaan di atas. Sehingga kalau R mendekati tak hingga, maka V-nya sama dengan 0. Dari sini kalian bisa dapat
E berapa. Nah, kalau sudah dapat E-nya berapa, baru kalian gunakan fungsi E tadi untuk mendapatkan V. Jadi langkah yang ketiga hanya substitusi saja, substitusi di persamaan yang ini. Jadi kalau E-nya sudah dapat di langkah B, maka langkah yang C kalian tinggal cari yang V-nya. Jadi ini ada 3 langkah. Nah, sesuai dengan setting waktu di LMS. Jadi kalau tidak salah aku setting waktu, kalian bisa upload jawaban dari jam 2 sampai jam 3. Karena kita akan mulai materi yang kedua di jam 3. Jadi kalian upload sekarang juga. Nanti aku cek di jam 3 dia sudah di-upload atau belum. Kalau sebagian besar sudah upload, kita teruskan di bagian yang kedua dari materi hari ini. Nah, sebagai catatan, materi hari ini adalah salah satu dari soal yang akan muncul di ujian akhir semester kita, yang kita jadwalkan di minggu depan, hari Jumat. Kemungkinan besar kita online. Baik, apakah ada pertanyaan? Jawaban di foto dari kertas yang ditulis nama kalian, di-upload di LMS, itu ada tugas 1. Jadi ini adalah tugas 1 untuk link yang di LMS. Batasnya adalah jam 00 WITA. Setelah itu ditutup dan kita akan lanjut ke materi yang kedua dengan tugas yang kedua, dan itu akan ditutup jam 4 sore atau 4.30 nanti melihat kondisi. Baik, ada pertanyaankah sampai di sini? Kalau tidak ada, silahkan mulai menjawab dan silahkan jika ada pertanyaan selama kalian proses menjawab.